keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal. Allah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Amin. Jazaan. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, soleh solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Oke, soli dan solihah, yang perlu kita ketahui dari bulan puasa ini, kalau kita lihat hampir seperti kayak kita main game ya, ada peraturan-peraturannya. Nah, tapi kalau puasa kita ibaratnya dinilai sama Allah langsung. Bagaimana puasa kita hari ini dan apakah puasa kita itu melanggar aturan atau tidak. Nah, yang perlu diketahui solih dan solihah, bahwa puasa ini akan sah bila mana kita mengikuti aturannya. Nah, kalau kita melanggar aturannya, maka puasa kita akan batal. Apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Pertama, nah tentunya kita akan memulai puasa ketika kita setelah mendengar adzan subuh. Nah, setelah sahur, terus kita menunggu adzan subuh, sholat subuh. Nah, di situ sudah mulai kita tidak boleh makan dan minum. Makan dan minum ini kalau disengaja maka puasanya akan batal. Nah, tapi kalau misalkan kita habis main misalkan ya, terus kita haus, habis main-main sama teman kita, terus kita ke rumah, lari ke dapur, buka kulkas, minum legek sampai 1 gelas atau bahkan 2 gelas. Kalau kita lupa, maka puasanya tetap sah, kecuali kita sudah diingatkan teman kita, malah kita sengaja menghabiskan, maka itu puasanya batal. Termasuk juga makan ya, saking laparnya karena lupa, habis pulang sekolah nggak inget kalau ini bulan puasa misalkan, terus kita makan. Nah, makannya itu dihukumi tidak membatalkan puasanya. Terus apa saja yang membatalkan puasa? Tadi sudah makan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau kita perhatikan teman-teman kita ya, pasti teman kita ya, kelas 1, kelas 2 lah ya, biasanya itu sering memasukkan benda-benda, entah itu tangannya, jarinya, buku, ID card, biasanya Ustaz suka lihat tuh, ada yang masukkan ke mulutnya karena kebiasaan sehari-harinya itu begitu. Nah, tapi kalau misalkan dia puasa terus memasukkan benda itu terus disodok-sodok sampai ke tenggorokannya, muntah, maka puasanya batal. Tapi kalau nggak sengaja, maka puasanya tetap sah. Nah, itu ya yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita biasanya saking asiknya lagi gambar sampai kita gigit-gigit jari, gigit-gigit krayonnya, saking asiknya gambar, ternyata tersedak muntah. Nah, tapi jangan sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, itu masih dimaklum. Terus yang ketiga yaitu memasukkan benda ke lubang-lubang tubuh,
seperti lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping, ya lubang telinga, terus lubang bagian bawah, depan, belakang dengan sengaja, maka puasanya batal kecuali lupa. Nah, biasanya kalau lupa itu dimaafkan, tapi dengan catatan lupanya itu tidak dilupa-lupakan. Nah, yaitu ya soleh-solehah, ketika kita puasa perlu menjaga aturan puasa kita. Nanti kalau kita sudah selesai sampai maghrib, itu rasanya senang sekali. Dan kita akan merasakan kegembiraan karena telah melakukan atau menunaikan ibadah puasa full 1 hari. Apalagi sampai tuntas 30 hari. Itu sungguh luar biasa nikmatnya ya. Terlebih lagi kita puasanya itu, nah yang terakhir nih, menahan amarah, marah sama teman kita. Nah itu kalau kita marah, itu bisa menggugurkan pahalanya. Yang tadinya mungkin 100% pahalanya dapat dari Allah, tapi karena kita marah sama teman kita bisa jadi 50%. Terus apalagi sama juga membuat teman kita marah juga. Nah, itu sama aja menggugurkan pahala kita. Apalagi sampai ngejek teman kita, ya Allah sudah puasa tapi tetap mengejek. Maka puasanya berkurang. Bisa juga ya cuma sekedar menahan lapar dan haus aja puasanya. Nah, itu ya soleh dan solehah. Semoga puasa tahun ini kita full 30 hari melakukan ibadah puasa dan puasanya mengikuti aturan supaya tidak sia-sia. Mungkin hanya ini saja yang Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.